Oke, dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litani Amerta. Dan seperti yang kita tahu, bahwasanya ini udah di bulan Februari. Tapi gini sih, ini tuh bukan konten tentang setiap bulannya harus bikin suatu konten yang menunjukkan ini adalah bulan yang baru. Tapi ada sedikit yang menurutku keresahan yang harus bukan harus aku sampaikan sih, tapi kayak keresahan yang kayaknya ini yang menjadi buntutan di pikiranku, yaitu tentang berakhirnya Januari setelah kita mengalami perayaan di tahun baru. Karena pada saat itu kita tuh kayak mengagung-agungkan tahun baru yang kita penuh harap bahwasanya di tahun itu kita akan menjadi orang yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita rencanakan, supaya kehidupan kita berubah. Karena kita ngerasa di tahun sebelumnya itu gini-gini aja gitu. Jadi ya, maka istilah itu muncul resolusi. Jadi kayak apa resolusi untuk tahun baru gitu. Nah, setelah Januari kayaknya tentang kiat-kiat untuk perubahan ini segala macam ya nggak ada. Jadi kayak tiba-tiba aja udah Februari. Namun aku juga menyadari bahwa perayaan tahun baru bisa menjadi momen yang sulit bagi beberapa orang. Mungkin ada yang merasa tertekan dengan harapan yang terlalu tinggi. Atau mungkin ada yang merasa cemas dengan masa depan dan apa yang akan datang. Jadi sebaiknya jangan khawatir, karena kita semua menghadapi perasaan ini dari waktu ke waktu sebenarnya. Yang penting itu adalah kita saling mendukung dan mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Karena kayak waktu yang terbaik untuk memulai itu bukan pada saat kita memasuki tahun baru, bukan saat kita memasuki bulan baru ataupun minggu baru, tapi pada saat ini, ya mungkin pada saat yang jam ini gitu, pada saat detik ini ya, ketika kita mempunyai keinginan untuk memulai, matikan handphone, abis itu lakukan apa yang ingin kita lakukan dari tujuan kita. Ya, untuk melakukan itu pasti kita juga udah tahu hal-hal kecil apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan besar dari rencana yang kita impikan. Ketika memasuki akhir tahun Januari, aku merasa perlu mengingatkan kita semua untuk menjaga semangat dan motivasi kita tetap tinggi. Jadi kalau aku ya bilang ke teman-teman, ke diriku sendiri, kayak menjaga api wisdom di diri kita supaya nggak mati gitu. Ya redup oke gitu, tapi jangan sampai api semangat kita itu, atau api wisdom kalau aku bilang, itu yang sampai mati. Jadi ya gimana caranya itu tetap terjaga walaupun redup sekalipun. Karena kalau misalnya semangatnya udah hilang ataupun apinya udah mati, kayaknya untuk memicu itu lagi itu sedikit lebih sulit ataupun bahkan sulit. Karena butuh motivasi yang kuat, butuh tamparan yang keras supaya mau memulai lagi. Tapi ya menunggu-nunggu itu tahu-tahu udah akhir Januari aja gitu. Mungkin kita telah membuat resolusi tahun baru yang besar, tapi jangan biarkan diri kita itu terjebak dalam siklus kegagalan dan rasa bersalah. Dan perasaan kita tentang rasa bersalah inilah yang membuat api wisdom di diri kita itu tuh hilang gitu. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju tujuan kita itu adalah suatu pencapaian yang patut dibanggakan.
ya kita saling mengingatkan untuk nggak lupa memberi diri kita waktu untuk istirahat dan mengisi kembali energi kita. Kita semua manusia dan kita perlu menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri kita sendiri. Bukan berarti ya sebenarnya versi di diri masing-masing ya. Ada yang mengatakan bahwasanya untuk menikmati waktu diri sendiri itu nggak ada, hari-hari itu harus dilakukan untuk kerja ataupun ngulik ataupun ya produktif lah gitu. Tapi ada yang ngasih spend waktu untuk ngisi energinya, entah itu melakukan hobinya ataupun melakukan hal-hal random yang terjadi di lingkungan ya, ataupun apapun itulah. Sebenarnya dia punya sekian waktu yang sedikit renggang, nggak melakukan pekerjaan apa-apa gitu. Nah ada juga, tapi kembali lagi kita nggak bisa memukul ratakan semua orang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Barangkali suatu hal yang kita kerjakan ini, suatu hal yang kita lakukan ini juga cocok di diri kita, belum tentu cocok juga di orang lain. Jadi kalau misalnya ngedengerin omongan orang yang kita anggap memberikan motivasi, ya nggak mesti kita telan mentah-mentah sih. Kayak perlu dipilah-pilah mana yang cocok, mana yang enggak, mana yang baik di diri kita, mana yang enggak. Karena kayak ya itu style dia cocoknya di situ dengan gini. Style kita nggak seperti itu gitu. Tapi sebelum itu terjadi, ya coba aja dulu. Berarti kayak ketika kita menonton suatu channel yang kita anggap orang ini adalah menginspirasi diri kita dan seperti apa dia melakukan itu, dan itu tuh ya kalau misalnya punya keinginan untuk meniru gitu kan, dari cara dia mengatur waktu, dari cara dia bekerja, dari cara dia ngulik sesuatu gitu, ya menurutku itu perlu dilakukan. Nah setelah itu baru kita cocokkan ke diri kita bahwasanya kita itu stylenya sama atau enggak, ataupun kita itu bahkan berbanding terbalik dari dia gitu. Enggak langsung kita mengkat bahwasanya ini terlalu berat, aku gini aja gitu. Itu sih ya, kita cocokkan dulu di diri kita. Kalau sekiranya udah sekian lama kita lakukan dan itu mental, ya berarti kita punya style sendiri. Nah lakukan style itu dari intisari apa yang dikatakan oleh orang yang membuat kita termotivasi gitu. Jadi supaya pada saat kita melakukan sesuatu, pada saat kita merealisasikan sebuah rencana kita jadi punya punya style sendiri, style menurut versi kita harus gimana pada saat energi ini habis, kita harus melakukan apa pada saat waktu kita mepet, dan kita harus apa pada saat ingin meluangkan waktu gitu. Selain itu aku ingin mengajak kalian semua untuk merayakan pencapaian kita selama bulan Januari. Karena apapun itu, baik itu kecil ataupun besar, setiap pencapaian itu pantas mendapatkan penghargaan. Mungkin kamu telah menyelesaikan proyek besar di tempat kerja, mencapai target penjualan, ataupun hanya berhasil menjaga keseimbangan hidupmu. Ya apapun itu kayaknya perlu diberi plus, karena kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ya muhasabah aja sih dari perintilan-perintilan kecil yang membuat kita berhasil, membuat kita menyelesaikan tugas-tugas kecil kita gitu. Karena ketika kita mensyukuri apa yang telah kita lakukan, walaupun kecil, walaupun besar, itu tuh akan ngerasa powerful di diri kita sendiri. Ya kita ngerasa kayak bersyukur banget, dan itu yang tadinya kita ingin mencharge energi sebegitu lama, jadi kayak makin cepat aja gitu terisinya gitu. Bahkan kita kayak termotivasi kembali karena kita udah mensyukuri hal-hal kecil yang kita lakukan. Tapi ya jangan sampai terjebak di situ sih. Aku pernah bilang di podcastku, cuman tayang mana, aku bilang ya pada saat kita udah ngerasa bersyukur di hal-hal kecil, coba untuk upgrade ke hal yang sedikit lebih dari itu, supaya next time-nya ya kita mempunyai dari hal kecil tambah sedikit lalu besar gitu. Ya bukan berarti kita harus melupakan hal-hal kecil yang telah kita lakukan. Kita juga bukan berarti harus tidak mensyukuri hal-hal kecil tersebut gitu. Tapi
semisal gini sih, kita udah ngerasa bersyukur udah membaca buku walaupun satu paragraf gitu. Kalau misalnya itu terus dilakukan dan kita terbiasa dengan hal itu, mulailah untuk menambah, entah itu 1 halaman bolak-balik, entah itu 2 halaman gitu. Jadi hal yang biasa kita lakukan dengan easy, ketika kita men-challenge diri kita untuk lebih dan kita telah berhasil, maka ya syukuri hal baru tersebut gitu. Karena hidup ini akan terasa berwarna kalau kita melakukan suatu rintangan ataupun suatu tantangan yang kita terapkan sendiri, dari suatu hal kecil ke hal-hal berikutnya gitu. Jadi ya itu sih dari obrolan di podcast monolog ini, karena kita butuh merayakan perayaan kecil di kehidupan kita. Ya walaupun ini adalah udah Februari, kayaknya waktu yang terbaik untuk memulai, waktu yang terbaik untuk merencanakan ataupun merealisasikan rencana kita ya sekarang. Akhir dari Januari setelah perayaan tahun baru memberikan kita kesempatan untuk merenung dan merayakan dan memulai kembali. Apapun yang kamu rasakan pada saat ini, ingatlah bahwa kamu gak sendiri. Kita semua menghadapi tantangan dan perjuangan di kehidupan kita, tetapi kita juga memiliki kekuatan yang harus kita jaga dan ketabahan untuk menghadapinya. Terima kasih udah ngedengerin podcastku. Aku harap kamu menemukan stylemu sendiri dari apa yang kamu kerjakan, dari apa yang kamu realisasikan untuk kehidupanmu ke depannya. Semoga teman-teman yang ngedengerin ini cepat ataupun lambat kehidupannya membaik dan sesuai dari apa yang direncanakan. Oke, aku dari Litani Amerta. Bye bye. PM.